Halo, perkenalkan nama saya Sriliana Sako, NPM 33220106, kelas 3C. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas sosialisasi pendidikan. Nah, yang berikut nilai dan norma sosial yang berlaku secara umum di dunia. Nah, yang pertama itu norma sosial. Nah, norma sosial adalah patokan-patokan perilaku yang berlaku dalam kelompok. Nah, aturan atau norma membatasi dan mengendalikan tingkah laku mereka agar tetap sesuai dengan norma sosial. Norma sosial selain memberi tatanan atau aturan, juga memberi sanksi-sanksi yang merupakan daya ingat dan suatu keharusan dan adanya keberadaan norma sosial dalam upaya mencapai tujuan dan norma sosial itu sendiri. Nah, yang berikut klasifikasi norma. Nah, dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, cara. Cara yaitu sebuah bentuk perbuatan yang sering digunakan dalam berhubungan antar hidupnya dalam bermasyarakat. Bila dilanggar, tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat. Pelanggar biasanya hanya dikatakan aneh atau tidak sopan. Contohnya, penggunaan tangan kiri, makan sambil berbicara, dan mengeluarkan bunyi sebelum makan. Yang berikut, kebiasaan. Nah, kebiasaan yaitu bentuk perbuatan yang diulang-ulang oleh banyak orang dalam bentuk yang sama. Norma ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diikuti, yang telah berlaku dalam masyarakat. Misalnya cara menyapa orang, mempersilahkan dan memberi hormat pada orang yang lebih tua. Selanjutnya, mereka yang melanggar akan dicemooh atau diperjanjikan oleh teman atau tetangganya. Nah, yang berikut, norma kesusilaan merupakan norma yang mendapat penekanan keras tentang tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia, yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak kepada para anggotanya. Pelanggarnya akan mendapat sanksi, terisolir, bahkan dianggap jelek atau jahat. Nah, yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang banyak yang hidup bersama dalam bermasyarakat atau kesukaan. Contohnya, norma adat yang berlaku pada tradisi-tradisi di daerah-daerah tertentu, misalnya pada masyarakat yang masih menganuti sistem kasta, jika mau menikah atau aturannya misalnya harus sekasta, jika tidak maka akan melanggar adat. Nah, yang berikut, norma hukum. Norma hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, norma hukum tertulis. Misalnya, perdata atau pidana, norma tertulis sanksinya jelas dan tegas seperti denda atau kurungan. Yang kedua, norma hukum tidak tertulis. Misalnya, hukum adat, sanksinya dilakukan oleh adat setempat. Yang berikut, norma agama. Nah, norma agama adalah bentuk norma yang didasarkan atas suatu ajaran agama dalam mengatur tata kehidupan dan berperilaku. Sanksinya biasanya dikatakan berdosa dan akan diperhitungkan di akhirat kelak setelah meninggal. Yang ketujuh, norma mode. Norma mode ini dilakukan melalui proses imitasi. Norma ini sifatnya sementara tetapi berkembang sangat cepat. Berikut, penyimpangan norma. Menurut Robert M. Lawang, perilaku penyimpang dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perilaku menyimpang yang dianggap suatu kejahatan, misalnya pemukulan dan pemerkosaan. Yang kedua, penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual lain dan biasanya seperti homoseksual. Yang ketiga, penyimpangan konsumsi berlebihan, misalnya dalam penggunaan obat-obatan, obat bius, dan alkohol. Yang keempat, penyimpangan gaya hidup. Nah, misalnya berlaku dan berlagak seperti gangster sebagaimana yang terlihat di televisi dan perjudian. Selanjutnya, sifat-sifat norma. Nah, dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama,
bersifat mengatur, artinya menjadi petunjuk perilaku. Yang kedua, bersifat melindungi, terutama bagi pihak-pihak lemah. Yang ketiga, bersifat umum, artinya berlaku bagi semua warga. Yang keempat, bersifat memaksa, artinya disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya. Yang berikut, fungsi norma. Yang pertama, memberikan batasan-batasan berupa perintah atau larangan pada perilaku seseorang. Yang kedua, memaksa pada individu untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, menjaga solidaritas antara anggota, juga menjaga keutuhan dan kerjasama antara anggota masyarakat. Yang berikut, selanjutnya kesimpulan. Nah, nilai dan norma sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mencapai nilai-nilai sosial, diperlukan norma-norma sosial, begitu juga sebaliknya. Nah, fungsinya nilai memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial pada seseorang. Sementara, norma berperan mengatur perilaku seseorang yang berkaitan dengan nilai tertentu di dalam masyarakat. Agar nilai yang ada dalam masyarakat ini terpelihara dan tidak diselenggarakan, maka norma-norma disusun guna melindungi nilai-nilai yang ada tersebut. Selanjutnya, nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya, nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Nah, secara umum, masyarakat Indonesia menempatkan orang yang tua pada posisi yang lebih dihormati. Nah, sedangkan orang yang lebih muda ditempatkan pada posisi yang lebih disayangi. Itulah sebabnya dalam penggunaan bahasa, misalnya masyarakat Sunda, Jawa, Bali, dan Madura dan bahasa tertun sebagai wujud dari rasa hormat dan rasa sayang kehidupan sosial. Ini berarti terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sebagai prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma tersebut mengandung sesuatu yang dianggap baik, benar, berharga, dan sekaligus dijadikan patokan dasar dalam melakukan interaksi sosial. Nah, selanjutnya, macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, perwujudan norma sosial dapat berbentuk tertulis berdasarkan kekuatan yang mengikat sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat, norma sosial dapat digolongkan dengan beberapa macam, yaitu yang pertama, cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau flows. Yang ketiga, tata sosial atau more. Yang keempat, adat istiadat atau customs. Yang kelima, hukum atau laws. Dan yang keenam, agama atau religion. Nah, yang pertama itu cara atau usage. Nah, terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara konstan sehingga membuat sebuah pola perilaku tertentu. Sistem nilai yang terkait dalam bentuk cara atau usage ini relatif lemah sehingga sanksi terhadap pelanggaran norma ini hanyalah sebuah predikat tidak sopan saja. Di antara contoh norma-norma ini adalah berdesak atau bersendawina ahli waktu maka mengeluarkan ingus di sembarang orang tempat buang air sambil berdiri di. Contohnya norma-norma ini adalah berdesak atau bersendawa di waktu makan, mengeluarkan ingus di sembarang tempat, buang air sambil berdiri di pinggir jalan. Nah, yang kedua itu kebiasaan atau flow-wise. Nah, perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan membentuk kebiasaan atau flow-wise. Norma ini diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu standar dan interaksi sosial. Kebiasaan atau flow-wise tergolong sebagai norma ringan sehingga pelanggaran pada norma ini akan dikenai sanksi berupa gunjangan, sindiran, atau teguran di antara lain. Contoh dari norma ini adalah menerima pemberian dengan tangan kanan, mengetuk pintu jika ingin memasuki kamar orang lain, memberi salam saat bertemu, menerima tamu dengan ramah dan sopan. Nah, yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara
tetap dalam suatu masyarakat, serta meningkat peri kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti dikucilkan dari masyarakat, karena dianggap sebagai pangkal masalah dalam tata kehidupan masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu agama atau religion. Nah, ajaran-ajaran agama memegang peranan yang sangat secara benar, yakni dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dengan makhluk lainnya. Pemahaman dan penerapan ajaran-ajaran secara benar akan menciptakan tata kehidupan yang harmonis. Nah, selanjutnya itu hukum. Hukum merupakan aturan-aturan dalam kehidupan. Nah, masyarakat yang merupakan ketentuan pemerintah, kewajiban, dan larangan agar tercipta keamanan dan ketertiban dan keadilan. Berdasarkan wujudnya, hukum terdiri atas dua macam, yaitu hukum tertulis, artinya aturan-aturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Yang kedua, hukum tidak tertulis, artinya aturan-aturan yang diyakini keberadaannya secara adat meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang dasar. Yang selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan, nilai dari norma memegang peranan yang sangat penting sebagai pengatur tata kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma bersifat abstrak dan merupakan unsur terpenting dari suatu kebudayaan. Nilai dan norma harus ditunjung tinggi agar kehidupan sosial dapat terjalin secara harmonis sehingga tercipta stabilitas sosial. Pelanggaran terhadap sistem nilai dan norma akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.